Ini memicu rahasia surga dan dibalas oleh rahasia surga. Jika bantuan tidak tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah sekian lama, dia memuntahkan seteguk darah lagi, lalu perlahan-lahan menjadi tenang dan menghela nafas panjang. Zhuge, kamu baik-baik saja? Yang Mulia Ye Guang bertanya dengan cemberut. Baik Yang Mulia Penghancur Bintang dan Yang Mulia Jiuyu memobilisasi kekuatan Yang Mulia di tubuh mereka. Kekuatan perkasa itu seperti sungai, dan auranya ganas. Mereka semua terbungkus dalam cahaya dan energi ilahi yang luar biasa, dan mereka masih menyuntikkan banyak energi vital ke dalam tubuh Zhuge. Luar biasa, saya hampir mulai berbicara. Zhuge memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Dia mengatakan bahwa dia telah ceroboh dan menggunakan teknik rahasia tertentu yang rentan terhadap masalah dengan takdir untuk secara paksa mengurangi reaksi semacam itu. Pemuda itu tidak mudah, dia memiliki kekuatan yang mengerikan di dalam dirinya, bahkan aku tidak bisa mengetahuinya. Zhuge berkata dengan kaget. Bagaimana itu mungkin? Ketiga Yang Mulia Penghancur Bintang saling memandang dengan kaget. Zhuge, apa yang telah kamu hitung? Itu hanya Tuan Suci, meskipun luar biasa, bagaimana Anda bisa diserang balik? Yang Mulia Jiuyu berkata dengan tidak percaya. Zhuge tampak kaget, tetapi juga sedikit bersemangat, matanya yang redup bersinar, dan tatapan itu membuat ketiga Yang Mulia Penghancur Bintang sedikit bingung. Saya merasakan ada rahasia besar dalam diri orang ini. Rahasia ini bukan hanya tentang lautan Suhai, tetapi juga tentang kekayaan surga di masa depan. Lagi pula, ada sesuatu yang luar biasa pada orang ini, jika tidak, meskipun digabungkan dengan situasi umum, itu tidak akan membuatku begitu malu, benda ini bertentangan dengan langit. Yang lain terkejut, pemuda itu bisa mengubah nasib umum surga. Sulit bagi orang biasa untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi Zhuge yang berbicara, dia adalah satu-satunya murid yang tersisa dari Sekte Tianji kuno. Meskipun keluarga Zhuge diusir oleh Sekte Tianji, dia masih menguasai sebagian. Dikombinasikan dengan leluhur mayat iblis, seorang Raja Iblis, sebenarnya secara paksa memasuki lautan gelombang hampa, mengejar dan membunuh karakter Master Suci ini, sehingga mereka semua percaya. Zhuge, bisakah kamu menyimpulkan lebih detail lagi, siapa identitas orang itu, atau di mana dia sekarang? Venerable Star Destroyer berkata dengan suara yang dalam, selama mereka dapat menemukan pemuda itu, mereka dapat mengetahui keberadaannya. Tiga Tuan, aku benar-benar minta maaf. Pengurangan sebelumnya telah menghabiskan banyak darah saya. Anda telah melihatnya, dan saya ingin melanjutkan deduksi. Namun, kalian bertiga tahu bahwa saya akan memasuki tanah. Keluarga Zhuge saya adalah satu-satunya yang hampir tidak dapat mendukungnya, dan masih dapat berdiri di langit selatan. Bahkan jika lelaki tua ini jatuh, maka keluarga Zhuge saya akan benar-benar berakhir di surga. Zhuge menggelengkan kepalanya, tidak mau melanjutkan deduksi. Saya hanya tahu bahwa orang ini masih berada di Void Tide Sea dan belum pergi. Kata Zhuge menghela nafas, wajahnya menjadi pucat, matanya memerah, dan vitalitasnya lemah. Dia seperti lilin ditiup angin, sekarat, dan bisa padam kapan saja. Yang Mulia Jiuyu juga bisa merasakan keadaan tubuh Zhuge, dan dia tidak punya pilihan selain pergi. Sangat disayangkan bahwa kali ini, mereka kembali tanpa hasil, tetapi setidaknya mereka tahu bahwa tujuan dari Demon Race Demon Venerable dalam mengejar dan membunuh pemuda itu, orang ini sebenarnya terkait dengan Tianjiao surga, jadi sekali ini orang tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar bagi iblis. Setidaknya pada titik ini, itu baik untuk ras manusia. Apalagi mengetahui bahwa pemuda itu masih berada di Laut Void Tide, maka jika orang ini ingin pergi ke alam surga manapun, dia harus memasuki kota perbatasan dari 4 alam surga. Selama perbatasan 4 alam surga dijaga dan diam-diam diselidiki dengan hati-hati, itu mungkin tidak mustahil. Temukan petunjuk dari pihak lain. Setelah Yang Mulia Jiuyu dan yang lainnya pergi, Zhuge,
yang sedang sekarat, tiba-tiba meledak di matanya. Segera biarkan Zhuge Yao dan semua tetua tertinggi dari keluarga Zhuge kita datang. Sebuah perintah berjalan, dan segera Zhuge Yao dan para petinggi lainnya dari keluarga Zhuge berkumpul di tempat rahasia ini. Semuanya, dengarkan perintahku, beri aku wali, bangkitkan kehidupan misterius keluarga Zhugeku, tanamkan kekuatan hidup, Zhuge Yao, kamu memacu roda keberuntungan, bantu aku ingin menghitung sesuatu. Kata-kata Zhuge Rulong mengejutkan semua orang di keluarga Zhuge. Metode kehidupan yang mendalam, yaitu metode perpanjangan hidup, umumnya hanya diperlukan saat menghadapi hidup dan mati. Apa yang nenek moyang rencanakan? Pengurangan macam apa yang mengharuskan leluhur membuat persiapan seperti itu? Semua orang ketakutan. Namun, Zhuge Rulong berbicara, dan tidak ada yang berani mengikutinya. Segera, semua pemimpin keluarga Zhuge sudah siap, dan mata Zhuge Rulong menunjukkan warna yang tajam, dan dia langsung memacu takdir lagi. Faktanya, perhitungannya sebelumnya memang mendapat reaksi keras, tapi itu tidak sebaik yang dikatakan Yang Mulia Jiuyu dan yang lainnya. Dia tidak memiliki kekuatan perhitungan sama sekali. Meski dia tidak bisa langsung menghitung keberadaan pemuda itu, dia bisa menggunakan sesuatu yang lain. Kali ini, yang dia perkirakan bukanlah asal atau identitas Qin Chen, tetapi perubahan umum di surga. Kekuatan takdir yang dahsyat melonjak, seberapa buruk formasi takdir yang dibentuk oleh semua penguasa puncak keluarga Zhuge. Dalam sekejap, di sungai takdir yang luas, Zhuge Rulong melihat tren besar, dan sosok samar muncul. Apa yang dia hitung kali ini hanyalah perubahan dalam situasi umum surga, tetapi dia terkejut menemukan bahwa di sungai panjang takdir, kekayaan seluruh langit cenderung perlahan-lahan berkumpul menuju langit selatan. Ternyata itu adalah alam surga selatan tempat keluarga Zhuge kita berada. Zhuge Rulong tiba-tiba mengerang, batuk darah lagi, dan mengeluarkan darah dari 7 lubang. Napasnya hilang lagi, kekuatan hidup runtuh, dan matanya sedikit kendur. Dia diserang balik dan menderita luka parah. Leluhur, Zhuge Yao dan yang lainnya di sebelahnya terkejut dan ketakutan. Apa yang terjadi? Bukankah leluhur mengatakan tidak apa-apa? Kenapa tiba-tiba kesusahan? Ini dibalas lagi. Apalagi, bagaimana sosok yang dilihatnya di deduksi leluhur sebelumnya begitu familiar? Tidak apa-apa, ini serangan balik yang seharusnya tidak cukup fatal. Zhuge Rulong menggelengkan kepalanya dan pulih. Dia mengatakan itu, tetapi dia diam-diam terkejut, begitu kuat, hanya menghitung tren umum langit, hampir membiarkannya jatuh di sini, tidak dapat terus menguranginya, jika tidak dia mungkin kehilangan nyawanya. Kali ini, Zhuge Rulong tidak berani melanjutkan deduksi. Alam surga selatan, ini adalah kesempatan untuk keluarga Zhuge saya. Mata Zhuge Rulong tiba-tiba meledak menjadi pelangi ilahi. Dari masa depan yang dia simpulkan, dia mengetahui kecenderungan umum langit, dan perubahan selanjutnya di langit selatan. Apa artinya ini? Hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, pemuda itu sudah berada di alam celestial selatannya, dan yang kedua adalah lawan sangat mungkin muncul di alam celestial selatannya. Kecenderungan umum langit disebabkan oleh pemuda itu, apapun jenisnya, keluarga Zhuge-nya harus memanfaatkan halaman rumah. Dengarkan perintahku. Zhuge Rulong berkata dengan sungguh-sungguh, segera blokir kota-kota perbatasan dari seluruh alam langit selatan, terutama inti kota Nandou. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memblokade. Setiap anak muda yang kuat yang berasal dari Void Tidesi, selama itu tidak dikenal. Semuanya harus diselidiki dengan jelas dan dikendalikan, dan mereka yang berada di level guru suci harus dilaporkan kepada orang tua ini. Semua orang terkejut. Apa yang nenek moyang rencanakan? Leluhur, ini mungkin tidak tepat. Meskipun keluarga Zhuge kami adalah kekuatan teratas di alam surga selatan, bukan giliran kami untuk menjadi penguasa alam surga selatan. Takutnya itu menimbulkan ketidakpuasan dari kekuatan lain. Zhuge Yao memperingatkan dengan hati-hati. Tidak bisakah kamu menggunakan kepalamu saja?
Karena ras iblis, perbatasan dari 4 alam surga besar kini telah ditutup. Sebagai salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan, keluarga Zuge kami secara alami perlu berbagi kekhawatiran tentang alam surga dan mengirim beberapa master. Apakah sulit bekerja sama dengan blokade di kota Nandou dan kota-kota lain? Zuge Rulong berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk. Ini adalah sebuah ide. Jika kekuatan keluarga Zuge sendiri pasti tidak akan dapat memblokir seluruh alam surga selatan, akan mudah untuk bekerja sama dengan perintah kekuatan teratas di alam surga. Selain itu, dalam hal ini, kita harus melakukannya dengan cara yang lebih tersembunyi, tidak terlalu banyak, melonggarkan bagian luar dan mengencangkan bagian dalam, terutama untuk tidak membiarkan kekuatan tertinggi di surga melihat petunjuknya. Kata Zuge Rulong lagi. Di laut pasang surut saat ini, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya dan menghela nafas panjang. Sao Chen, apa kamu baik-baik saja? Yu Qiansu bertanya dengan prihatin. Qin Chen berkata, saya baik-baik saja. Keluarga Zuge ini benar-benar bertahan, dan sebenarnya menghitung saya. Sepertinya mereka seharusnya menebak sesuatu. Keluarga Zuge, kata Yu Qiansu mengerutkan kening, di tempat percobaan di surga, aku ingat kamu pernah membunuh seorang putra suci dari keluarga Zuge. Tanya Qiansu, itu adalah Zuge Su, putra suci dari keluarga Zuge. Namun, itu hanya seorang putra suci dari keluarga Zuge. Itu hanya yang luar biasa di antara generasi muda keluarga Zuge, dan pewaris masa depan. Kali ini saya dihitung, saya punya perasaan dalam kegelapan. Seharusnya itu praktisi teratas di keluarga Zuge, sangat mungkin seorang yang mulia Sun. Kata Qin Chen. Yu Qiansu terkejut, Sao Chen, lalu apakah kita harus pergi ke alam surga selatan? Ditatap oleh seorang tuan yang mulia, Yu Qiansu merasa berbahaya tidak peduli apa yang dia pikirkan. Tidak masalah, kata Qin Chen sangat percaya diri, bahkan jika orang yang kuat ingin menghitung saya, itu tidak mudah. Jalan takdirnya tidak menentu, belum lagi aku memiliki buku asal pelindung dan seni Kaisar Dewa Bintang 9. Bahkan orang yang kuat di alam yang mulia tidak dapat menghitung identitas dan keberadaan saya yang sebenarnya, dan seni takdir sebenarnya tidak seistimewa yang Anda pikirkan. Namun, keluarga Zuge itu adalah salah satu keluarga teratas di alam surga selatan. Itu selalu merepotkan untuk terus menatapku seperti ini. Sepertinya aku harus memberi sedikit warna pada pihak lain. Mata Qin Chen dingin. Yu Qiansu memegang tangan Qin Chen lalu berkata, Sao Chen, aku akan selalu berada di sisimu. Setelah meninggalkan tempat latihan, King Susilan segera berjalan dengan gugup. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Qin Chen menggelengkan kepalanya, baru saja akan berbicara, dia terkejut, kapan aku menjadi tuanmu? Bukankah kamu yang menginstruksikanku sebelumnya? Kata Qin Chen, guru ada di sini, mohon disembah oleh muridnya. Katanya, dia langsung membungkuk. Qin Chen buru-buru mengangkat pihak lain, saya tidak berjanji untuk menerima Anda sebagai murid. Kamu salah paham, kata Qin Chen, itu tidak akan berhasil, guru, Anda telah menunjukkan saya beberapa teknik pedang sebelumnya. Yang disebut menunjuk adalah master, kata King Susilan, melengkungkan jarinya. Maka saya akan menjadi guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup. Jawab Qin Chen berkata dalam hati. Tuan, apakah kamu ingin menjadi ayahku? King Susilan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah punya ayah. Mungkinkah Anda ingin menjadi ayah angkat saya? Dan nyonya adalah ibu saya. Yu Qiansu tidak bisa menahan tawa. Qin Chen terdiam, apa pikiran King Susilan ini? Tetapi setelah masalahnya seperti ini, Qin Chen dan Yu Qiansu tidak bisa membantu tetapi menjadi jauh lebih nyaman. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Chen tidak beristirahat dan memperbaiki rantai dengan panik, dan dia merasakan tekanan yang kuat. Saat ini kapal perang itu sedikit bergetar. Qin Chen membuka matanya,
kesadarannya terisi, dan tiba-tiba menemukan bahwa kapal perang telah mendekati bayangan hitam besar. "Tuan, kita berada di Void Bazaar," kata King Susilan datang untuk mengetuk pintu untuk pertama kalinya. Dalam beberapa hari terakhir, King Susilan telah memanggil Qin Chen tuannya, dan mengatur agar keluarga King Su di kapal perang menyiapkan berbagai makanan lezat untuk Qin Chen dan Yu Qiansu. Raja Pedang Mu Zifeng terlihat sedikit lucu. Setelah beberapa saat, tuan muda telah menjadi tuan dari nona muda kedua dari keluarga King Su. Tapi ini adalah wanita muda kedua dari keluarga King Su. Keluarga King Su adalah salah satu keluarga terkuat di alam surgawi selatan. Jika keluarga King Su datang ke pertemuan undangan, dia khawatir yang kuat di alam surgawi selatan akan membukakan pintu untuk keluarga King Su. Dia tahu bahwa dia tidak akan memberikan nasihat apapun kepada King Susilan. Sekarang telah seperti ini, bukan karena Qin Chen meremehkan King Susilan, dan harus mengatakan bahwa bakat King Susilan sangat kuat, tetapi dia datang ke Southern Heaven Realm, untuk menemukan Ruyu dan Paviliun Pedang Tongtian, bukan untuk merekrut murid. Tidak hanya Qin Chen yang tidak bisa berkata-kata, tetapi Paman Ming dan Paman Bing yang mengikuti juga tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak berharap bahwa wanita kedua akan mengakui Qin Chen sebagai master, meskipun kekuatan Chen King di depan mereka memang sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari mereka, tetapi tidak semudah itu bagi wanita kedua untuk mencari guru dalam keluarga. Dihadapkan dengan keramahan wanita muda kedua, Chen King masih acuh tak acuh dan tidak bisa berkata-kata, sehingga Paman Ming dan Paman Bing tidak tahu harus berbuat apa. "Inikah Void Bazaar?" kata Qin Chen dengan tak percaya saat dia melihat tanah yang ada seperti daratan. "Tempat ini adalah Bazar Void, jelas adalah sebuah benua kecil. Di pelabuhan tempat Qin Chen dan yang lainnya berada, banyak kapal perang berlabuh, dengan berbagai formasi kuat terukir di atasnya, yang jelas semuanya dimiliki oleh beberapa karavan yang berdagang di Laut Void Tide. Kapal perang keluarga King Su di pelabuhan ini setara dengan raksasa. Begitu sampai di bibir pantai, banyak orang akan segera mendekat dan memberi petunjuk. Namun, keluarga King Su memiliki stasiunnya sendiri di pasar Void ini, dan segera orang-orang dari keluarga King Su datang dan dengan hormat membawa semua orang ke pasar. Adapun kapal perang ini, akan ada orang-orang dari keluarga King Su yang merawatnya. "Tuan, kami masih berhenti di Void Bazaar selama 3 hari, dan kami akan pergi setelah itu. Jika guru memiliki kebutuhan hari ini, murid dapat menemani Anda," kata King Susilan. Qin Chen hanya ingin datang ke Void Bazaar untuk melihat, dan membeli beberapa informasi tentang alam surga selatan. Dia mengangguk ketika mendengar bahwa keluarga King Su hanya berhenti selama 3 hari. Untungnya, itu hanya 3 hari. Jika penundaannya lebih lama, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Tidak, kami hanya akan melihat-lihat sendiri, kamu bisa melakukan bisnismu sendiri," kata Qin Chen, sambil melihat bazar Void ini. Seluruh bazar itu seperti benua kecil, sangat luas. Sebenarnya ada kota besar di sini. Ketika Qin Chen menginjakan kaki di Void Bazaar, dia menemukan bahwa Void Bazaar sebenarnya dibangun dari meteorit yang tak terhitung jumlahnya. Setelah disintegrasi, sejumlah besar bintang besar ditarik ke sini, dan mereka dipasang di Void dengan menggunakan formasi. Pada saat yang sama, banyak hal yang disempurnakan secara artifisial ditambahkan untuk membentuk benua seperti itu. Di gerbang kota ini, ada orang yang bertugas. Qin Chen dan yang lainnya masuk. Setiap orang harus membayar dengan pembuluh darah suci. Menurut kebenaran, setiap orang harus membayar sejumlah pembuluh darah suci surgawi tingkat rendah. Vena suci ini akan digunakan untuk memperbaiki pasar Void dan menjalankan pasar dan pemeliharaan. Tentu saja, biaya memasuki kota sudah lama diurus oleh keluarga King Su. Nyatanya, keluarga King Su tidak perlu membayar saat ini. Setelah Qin Chen masuk, dia menemukan bahwa seluruh pasar sangat ramai, ada banyak orang di mana-mana, dan tidak tahu dari mana datangnya begitu banyak prajurit, tetapi Qin Chen cukup terkejut.
Raja Pedang Muzifeng menjelaskan, Tuan, bazar kosong ini adalah tempat yang sering dikunjungi karavan dan petualang para Void yang tak terhitung jumlahnya. Bazar Void ini adalah bazar Void terbesar yang paling dekat dengan dunia selatan. Atau karavan yang berangkat dari Southern Heaven Realm akan menetap di sini, dan Void Tidesi sangat luas, tetapi Void Bazar tidak terlalu banyak, jadi setiap Void Bazar sebenarnya ditempati oleh banyak orang. Tentu saja, lebih banyak orang di sini sebenarnya Void Bandit. Yu Qiansu terkejut. Raja Pedang Muzifeng tersenyum dan berkata, ya, ada banyak petualang di Laut Void Tide, ada juga banyak bandit, dan banyak bandit Void yang kuat, seperti pencuri hari ini. Meskipun ada base camp dan penduduk di Void Tidesi, lingkungan di Void Tidesi sangat buruk dan sering berubah. Oleh karena itu, hampir setiap Void Bandit memiliki tempat tinggal di Void Bazar terdekat. Seringkali, mereka akan tinggal di sini, jadi tempat ini sangat mahal. Tuan, pertempuran tidak diperbolehkan di Void Bazar. Ini tidak hanya diatur oleh alam surgawi selatan kita, tetapi juga aturan kekuatan tertinggi di surga. Jadi di sini, tidak perlu mengkhawatirkan masalah keamanan. Qin Chen mengangguk, bazar Void ini benar-benar produk yang aneh. Tuan, kediaman keluarga Kingsu kita tidak jauh di depan. Kata Kingsu Silan, saya tidak akan pergi ke paviliun keluarga Kingsu. Mari berjalan sendiri di pasar Void ini. Qin Chen berkata, dia memiliki urusan sendiri dan tidak bisa tinggal bersama keluarga Kingsu sepanjang waktu. Dan, banyak hal yang tidak nyaman. Tuan, apakah Anda akan memisahkan diri dari kami? Mata Kingsu Silan tiba-tiba memerah, aku juga ingin membawamu ke keluarga Kingsu kami untuk duduk. Karena Anda menyelamatkan kami, ayah dan mereka pasti akan membalas Anda. Dan saudara perempuan saya tahu bahwa guru sangat baik, dia pasti akan sangat bahagia, Anda dapat berkomunikasi dan belajar satu sama lain. Berbicara tentang itu, Kingsu Silan menarik tangan Yu Qiansu dan berkata, Ibu, bukankah kamu dan guru hanya berkeliling? Anda bisa pergi ke keluarga Kingsu kami untuk duduk. Kata Silan. Baiklah, baiklah. Qin Chen melihat Kingsu Silan menangis, dan terdiam, lalu berkata, kami hanya pergi sementara. 3 hari kemudian, saya masih akan naik ke kapal perang keluarga Kingsu Anda ke selatan. Betulkah? Kingsu Silan menangis kegirangan. Ahem, tentu saja itu benar, apakah guru akan membohongimu? Kata Qin Chen tersenyum pahit. Kalau begitu Tuan, mengapa Anda tidak pergi ke kediaman keluarga Kingsu kami terlebih dahulu? Penginapan di sini sangat mahal, dan akomodasinya tidak nyaman, Kingsu Silan berkata. Saya hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat selama beberapa hari, dan kemudian melihat apakah ada barang bagus khusus di pasar Void ini. Qin Chen berkata, karena ini adalah pusat distribusi seluruh alam surga selatan, seharusnya ada banyak hal baik di sini. Paman Ming telah melihat Kingsu Silan tanpa berkata-kata, dan tiba-tiba berkata, jika saudara Chen King ingin menemukan sesuatu yang baik, saya sarankan Anda pergi ke Wonder Fair di Void Bazar. Wonder Fair? Qin Chen bertanya dengan curiga. Paman Ming mengangguk setuju dan berkata, ya, ini adalah Wonder Fair. Di permukaan, Void Bazar adalah tempat di mana beberapa kamar dagang dan Void Bandit menetap, tetapi sebenarnya itu adalah tempat barang curian dijual. Di kota Nandou dilaksanakan, karena manajemennya yang ketat, pajak dan biaya, serta banyak mata dan telinga, tidak ada rahasia. Oleh karena itu, banyak bandit dan karavan batal yang enggan memasuki kota Nandou. Sebaliknya, ada banyak transaksi di sini. Kesepakatan di sini tidak kalah dengan South Dou City. Namun, transaksi besar itu memiliki salurannya sendiri. Saudara Chen King seharusnya tidak menghargai tawaran karavan itu. Dan pameran benda aneh ini adalah tempat di Void Bazar tempat harta karun tertinggi surga diperdagangkan. Itu akan diadakan sebulan sekali, dan besok adalah harinya. Ada master dan master suci dari semua ras.
Selain memimpin karavan untuk membuat kecelakaan, mereka juga perlu menukar harta karun teratas yang mereka butuhkan, jadi semua ada ini. Di pameran dagang kecil, hal-hal yang dibawa di dalamnya semuanya adalah hal-hal yang baik, tidak ada yang buruk. Di mana pameran dagang yang aneh itu? Qin Chen tahu tempat seperti ini persis di mana dia ingin pergi.